Halo guys, kami dari Prodi Akuntansi Politeknik Pratama Mulia Surakarta. Di video kali ini kami akan jelaskan tentang perencanaan dan revisi pesan-pesan bisnis. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ayumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pesan bisnis. Oke teman-teman, di sini perencanaan pesan-pesan bisnis adalah memilih atau menentukan ide, gagasan, atau pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan kepada pihak lain. Mengumpulkan fakta atau temuan penting guna atau mendukung pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Pemahaman proses komposisi. Proses komposisi adalah suatu proses penyusunan pesan bisnis yang dimulai dari pemilihan kata, kalimat, dan paragraf hingga menjadi suatu pesan bisnis yang mudah dipahami dan diterima oleh si penerima pesan. Proses komposisi meliputi 3 tahap, yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan yaitu merencanakan atau menentukan ide pesan bisnis yang akan disampaikan. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu menyusun pesan bisnis sesuai urutannya. 3. Revisi. Revisi yaitu memperbaiki pesan bisnis agar mudah dipahami audiens. Tahapan yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan bisnis. 1. Tujuan penyampaian. 2. Penentuan ide. 3. Analisis audiens. 4. Kumpulkan semua fakta. 5. Membuat outline pengorganisasian. Tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis. Perlunya pemahaman yang baik terhadap tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis, yaitu bertujuan untuk 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis ke pihak lain agar sepakat dengan apa yang disampaikan. 2. Terciptanya kolaborasi atau kerjasama antar pihak lain. Analisis audiensi. Dalam analisa pesan bisnis yang perlu diperhatikan yaitu 1. What, apa latar belakang pesan bisnis yang akan disampaikan. 2. Who, siapa yang menerima pesan bisnis. 3. How, bagaimana penyampaian pesan bisnis. 4. When, kapan pesan bisnis akan disampaikan. Penentuan ide atau gagasan pesan bisnis yaitu 1. Substansi pesan bisnis yang jelas atau menentukan isi pesan bisnis yang akan disampaikan dengan jelas. 2. Memiliki maksud dan tujuan yang jelas untuk apa pesan bisnis tersebut disampaikan. Selanjutnya, kumpulkan semua fakta. Fakta yang dikumpulkan bermanfaat dalam mendukung pesan-pesan bisnis. Fakta yang disampaikan tergambar secara rinci. Fakta yang didapat dilakukan dengan cara survei lapangan. Lalu, membuat outline pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang mencakup poin-poin penting dan memiliki alur atau urutan penyampaian pesan-pesan bisnis secara sistematis. Adapun tahapan pesan-pesan bisnis tertulis. Yang pertama, perencanaan penyusunan draft. Yang kedua, organisasi dan komposisi. Yang ketiga, edit dan revisi. Dan yang terakhir, membaca ulang. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai perencanaan pesan bisnis. Materi selanjutnya yaitu revisi pesan bisnis yang akan disampaikan oleh teman saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erna Safitri dengan materi selanjutnya yaitu revisi pesan bisnis. Untuk pembahasan yang lebih rinci, mari kita simak video ini. Cek itu. Mari kita mulai ke pembahasannya, yaitu revisi pesan bisnis. Revisi pesan bisnis adalah perbaikan pesan bisnis agar pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang atau dapat disempurnakan untuk menghindari adanya kesalahan. Seperti contoh, kesalahan pada penulisan kata, kalimat yang kurang efektif, dan gaya bahasa yang kurang menarik. Jadi, kesalahan-kesalahan tadi bisa diperbaiki agar pesan bisnis bisa diterima dengan baik oleh audiens. Nah, teman-teman, keterampilan merevisi itu ada 2, yaitu revisi pesan bisnis tertulis dan revisi pesan bisnis secara lisan. Untuk revisi pesan bisnis tertulis ada 4 tahapan,
yaitu substansi pesan. Substansi pesan adalah inti pesan yang ingin disampaikan dan dijelaskan. Yang kedua, mengedit isi pengorganisasian dan gaya penulisan. Apabila terdapat kesalahan penulisan dalam substansi pesan ataupun susunannya, maka akan diperbaiki pada tahapan ini. Yang ketiga, mengedit mekanika atau teknik penulisan, yaitu susunan kalimat yang digunakan harus sesuai dengan kaidah atau kebahasaan yang ada, sehingga dapat mudah dipahami. Yang kedua, penggunaan kapitalisasi secara tepat. Penulisan tanda baca harus benar, memperhatikan makna keseluruhan suatu kalimat sehingga dapat dipahami dengan mudah. Langkah terakhir dalam mengedit pesan bisnis adalah mengedit format dan layout secara keseluruhan, di samping melakukan penelaahan terhadap tata bahasa, terhadap ejaan, terhadap kesalahan tulis, dan tanda baca. Format penulisannya pun juga tidak boleh diabaikan begitu saja ya. Yang kedua adalah revisi pesan bisnis secara lisan. Ada 3 tahapan, yaitu substansi pesan, pengorganisasian pesan, dan gaya bahasa. Yang pertama, substansi pesan. Langkah pertama dan utama dalam melakukan pengeditan atau editing pesan-pesan bisnis adalah mengedit substansi pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Apakah substansi atau inti pesan ini yang akan disampaikan telah tercantum di dalamnya? Apakah data pendukung seperti tabel, grafik, bagan, gambar, audio visual juga sudah tercantum di dalamnya? Untuk tahapan kedua adalah pengorganisasian pesan. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan mencakup 3 poin penting, yaitu pembuka, misalnya salam pembuka, perkenalan diri. Yang kedua, penyampaian substansi pesan, misalnya pengantar pesan dilanjutkan dengan substansi pesan. Yang ketiga, penutup, misalnya seperti kesimpulan, saran, rekomendasi, dan implikasi. Untuk tahapan yang ketiga adalah gaya bahasa. Pada umumnya, penulisan pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan cenderung hanya bersifat outline atau garis besarnya saja. Dan gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian pesan-pesan bisnis secara lisan lebih menarik dan dinamis daripada yang bentuk tertulis, karena penyampaiannya yang lebih santai. Selanjutnya adalah pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata adalah penggunaan kata-kata tertentu untuk mencurahkan ide-ide pikiran ke dalam sebuah kalimat. Penggunaan kata yang tidak diketahui atau sangat asing bagi audien bukan saja pemborosan atau membuang-buang waktu, tetapi lebih penting dari itu yaitu penyajian maksud dan tujuan komunikasi menjadi terganggu. Selanjutnya adalah membuat kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Dalam menyusun suatu kalimat perlu diperhatikan 3 hal, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Sebagaimana diketahui bahwa setiap kalimat paling tidak terdiri atas subjek dan predikat. Subjek dalam suatu kalimat akan menjawab pertanyaan siapa atau apa yang dilakukan oleh kata kerja dan merupakan topik suatu bahasan atau suatu yang sedang dikatakan dan biasanya berupa kata benda. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat di sini ada 3. Yang pertama yaitu kalimat sederhana. Kalimat sederhana adalah kalimat yang hanya memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Seperti contoh, saya membeli buku komunikasi bisnis di toko buku Gramedia kemarin. Contoh yang lain adalah Andi mengirim pesanan buku ke konsumen. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang berisi 2 atau lebih klausa independen dan tidak mempunyai klausa dependen. Suatu kalimat majemuk dihubungkan dengan kata penghubung dan, tetapi, dan atau. Contohnya, adik membeli buku dan kakak membeli printer. Contoh yang lain adalah omset penjualan meningkat 10%, tetapi keuntungan perusahaan menurun 15%.
Yang ketiga adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang berisi klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. Seperti contoh, meskipun gaji tidak naik, para pegawai bekerja sebagaimana mestinya. Contoh yang lain, karena tuntutan kenaikan gaji tidak dihiraukan oleh majikan, karyawan melakukan unjuk rasa ke gedung DPR. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan paragraf. Paragraf adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide yang merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang menghasilkan suatu arti yang lebih bermakna. Cara mengembangkan paragraf dapat menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Seperti ilustrasi, untuk mengembangkan suatu paragraf dapat digunakan suatu ilustrasi atau contoh yang dapat memberikan gambaran terhadap ide atau gagasan umum. Pemberian contoh terhadap suatu topik bahasan yang relevan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Perbandingan, Anda dapat mengembangkan suatu paragraf dengan cara membandingkan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Cara pengembangan paragraf ini memerlukan wawasan yang berpikir yang luas bagi penyampaian pesan-pesan bisnis, sehingga dapat membuat perbandingan yang berkaitan dengan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pokok bahasan tertentu. Selanjutnya, pembahasan sebab akibat. Ketika mengembangkan suatu paragraf, Anda dapat memfokuskan pada alasan-alasan mengenai suatu hal. Mengapa alasan tersebut harus dipilih atau dilakukan? Apa alasan yang mendasari suatu keputusan? Dan lain sebagainya. Paling tidak, pola pengembangan paragraf dengan sebab akibat akan membantu memberikan arah yang jelas terhadap suatu pokok bahasan tertentu. Klasifikasi. Paragraf dapat dikembangkan dengan cara melakukan klasifikasi atau pengelompokan ide-ide umum terhadap ide-ide yang lebih khusus. Pola pengembangan paragraf dengan pengelompokan ini akan lebih mempermudah pemahaman bagi pengirim pesan maupun penerima pesan. Pembahasan pemecahan masalah. Cara lain untuk mengembangkan paragraf ini adalah dengan cara menyajikan masalah, kemudian menjelaskan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Sekian pembahasan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari kami mengenai perencanaan dan revisi pesan bisnis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.